Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ya sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa ditemukan kembali ya dalam kajian pendalaman ya ilmu akidah, itu membahas hal-hal yang penting yang untuk didalami ya, walaupun secara asal kita membahas kan akidah wasitiyah ya, tapi tidak terpaku hanya kepada teks di matan saja. Tapi ya ada permasalahan-permasalahan penting yang kita dalami dan juga diuraikan ya dalil-dalilnya ya, maka kita akan bahas. Untuk di pertemuan sekarang kita akan membahas tema ya, judulnya Damus Salafi ya lil kalami wa ahli. Celaan para salaf ya, para ulama salafus saleh terhadap kalam dan penganutnya. Orang yang menggunakan ya metode tersebut ya, di dalam akidah. Silakan dibaca. Oke. Damus salafi lil kalami wa ahli. Jika qara'na aqwalas salafi wal ulama'il mutamassikina bi aqidati salafi fakathirun ma yadummul kalam wa ahlahu khosatan fil kutubil muallafati fihi kakitabi ahadithu fi dhammil kalami wa ahlihi li Abil Fadli Ar-Raziyil Muqri'i wa kitabi Dhammil Kalami wa ahlihi li Abi Ismaila Al-Harawi rahimahumallahu. Nanquluhuna ba'dun minha. Ya, jadi idza qara'na ya, apabila kita membaca ya perkataan para salaf dan ulama yang berpegang teguh ya kepada akidah salaf, ya maka banyak yang mencela kalam dan para penganutnya. Hal ini bahkan ya sudah masyhur ya, bahkan kitab-kitab yang secara khusus ya, baik ditulis secara tersendiri ya ataupun menyatu dengan apa bab-bab lain ya, itu selalu ya ada pembahasan tentang ini, yaitu celaan ya terhadap kalam ya dan para penganutnya. Nah, di antaranya di sini saya menyebutkan dua kitab ya, dan ini yang paling pentingnya ya. Ya, khosotan fil kutubil muallafati fi ya, khususnya dalam kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengannya ya, ka kitab ahadis fi zammil kalami wa ahli. Seperti kitab hadis-hadis ya dalam mencela kalam dan penganutnya. Ini karya ya Abil Fadl Ar-Razi Al-Muqri, seorang ahli kiroat ya, Abil Fadl Ar-Razi ini. Wafat tahun 454 Hijriah. Itu bisa dilihat langsung ya kitabnya. Di situ memuat banyak hadis-hadis ya, termasuk juga perkataan para ulama salaf itu. Kemudian yang kedua, kitab Zamil Kalam wa Ali Abi Ismail Al-Harawi. Ini ya kalau yang apa hadis Bidamil Kalam itu mungkin sekitar berapa ya, 2 jilidnya. Kalau yang karya Al-Harawi ini panjang ya, dia sampai berapa? 7 jilid ya kalau nggak salah. Jadi banyak ya.
Rahimahumullah ya, semoga Allah merahmati keduanya. Al-Harawi tentu masanya lebih belakangan ya daripada Hmm. Ar-Razi ya. Beliau wafat 481 Hijriah. Anan kulo ba'dom huna dan ba'dom mina. Kita nukil di sini sebagiannya. Nah, di sini saya nukilkan ya, insya Allah ini mewakili ya dari para ulama salaf itu ya, ini apa diantaranya dari Imam empat mazhab ya, ada Abu Hanifah, Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian juga yang lainnya yang jelas mereka itu mencela kalam. Ya, coba dibaca. Hmm. Oh, Ya. Angkul huna ba'dun minha qulu Abi Hanifata rahimahullahu an Nuhin al-Jami'i qala qultu li Abi Hanifata ma taqulu fima ahdatsan nasu minal kalami fil a'radi wal ajsami faqala maqalatul falasifati alaika bil athari wa tariqatis salafi wa iyyaka wa kulla muhdasatin fa innaha bid'atun ahaditsu fi dzamil kalami wa ahlihi safha. ya. Jadi ini yang pertama ya perkataan Abu Hanifah ya, rahimahullah. Beliau tentu masanya ya termasuk tabiut tabiin ya, generasi ketiga lah ya dari salaf itu. Dan di sini jelas ya dalam perkataan beliau yang diriwayatkan di dalam dua kitab tadi ya yang kita sebutkan, dari Nu ini ada sanadnya ya di dalam kitabnya itu. Cuma di sini diringkas. Jadi Ano Al-Jami, dari Ano Al-Jami kalau dia berkata, Kultu li Abi Hanifah, aku berkata kepada Abi Hanifah ya, bertanya, ya, ma taqulu, apa yang kamu katakan fi mahdatsan nasu, pada apa yang diada-adakan. Ya, ada-adakan secara baru, jadi belum ada tuh sebelumnya di zaman Rasul, di zaman sahabat, tabiin ya, jadi belum ada. Jadi diada-adakan oleh minal kalami, dari kalam. Jadi kalam ini sendiri sudah menjadi istilah khusus. Ya, jadi dia metode di dalam apa membahas akidah ya, menetapkan akidah ya dengan doktrin ya atau teori-teori tertentu ya yang berpijak kepada apa teori a'rad ya, fil a'radi wal adsam ya, pada a'rad dan juga adsam. Nah, jadi ini menjadi basisnya. Maka dibahas gitu ya tentang apa itu a'rad ya, isim ya, a'rad itu kan ya adalah eh, ya sifat ya, sesuatu yang muncul gitu ya, yang apa namanya melekat ya pada suatu zat gitu ya. Aron itu kalau jisim ya jisim. Nah, dalam hal jisim pun mereka punya pengertian yang sangat banyak ya, yang pada akhirnya nanti dengan konsep ya ataupun teori ya atau doktrin ya dari Aron dan jisim ini ya, misalnya dengan alasan pada apa-apa pada akhirnya kan ini dianggap sebagai kekhususan bagi makhluk ya, lalu tidak boleh ada pada Allah gitu ya, tidak boleh ada pada Allah, sehingga dengan alasan arad misalnya ya mereka akhirnya menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya, sifat-sifat yang tidak misalnya tidak selalu ada gitu ya pada zat ya, seperti misalnya ya dalam banyak nas kan
Menyebutkan misalnya Allah marah ya, Allah senang gitu. Itu kan yang namanya marah kan nggak selalu gitu. Kan ada apa? Ada rentangnya ya. Tidak mungkin kan dalam satu waktu Allah senang sekaligus marah kan itu. Apa namanya? Maksudnya dia sesuatu yang ada rentangnya. Nah, itu kan Untuk dikategorikan sebagai arod gitu. Ya, jadi arod. Nah, dengan alasan bahwa arod ini dengan konsep arod ini sehingga mereka menolak, ya menolak ya menetapkan sifat-sifat tadi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dianggapnya sebagai khususan bagi makhluk. Jadi kalau kalau ditetapkan bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu kan di situ. Jadi eh, Bapak dasarnya itu adalah ini konsep-konsep ini bukan bukan dasarnya bukan menggali ya petunjuk dari nas wahyu Quran dan Sunnah tidak tapi dari sini dulu nah nanti petunjuk-petunjuk Quran hadis Sunnah ya disesuaikan dengan konsep ini nah sehingga muncullah misalnya ditakwil gitu jadi ditakwil itu basisnya bukan memahami secara benar terhadap Quran dan Sunnah tapi adalah karena ini teori-teori ini ya. Jadi bukannya Quran dan Sunnah itu digali secara apa namanya dijadikan sebagai dasar gitu ya menjadi pijakan ya justru baliknya ya teori-teori arod ya jisim ini kemudian jadinya menghakimi ya nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu dengan teori jisim ya misalnya ya menolak bahwa Allah itu memiliki wajah memiliki tangan ya kenapa karena dianggap itu anggota tubuh ya organ tubuh yang itu tuh adalah berarti jisim. Nah, jisim sendiri kan mereka apa mananya itu kan beragam juga berbeda-beda ya dalam mendefinisikan ya diantaranya ya mereka dengan alasan eh, apa jisim itu menolak bahwa Allah memiliki wajah Allah memiliki tangan ya dengan alasan itu ya padahal bahwa ketika ditetapkan ya wajah Allah tangan Allah ya dan seterusnya itu kan tidak otomatis sama dengan makhluk. Kan kita bisa mengatakan ya wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Jadi nggak ada di situ otomatis tasbih menyerupakan tuh nggak ada otomatis. Karena semuanya ayat-ayat Quran itu semuanya sinkron ya serasi ya di apa namanya di satu tempat gitu Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika ya dzul jalal wal ikram ya kekala wajah Tuhanmu gitu ya. Ya, lima holaktu biadaya ya dengan kedua tangan. Jadi disebutkan ya itu sifat-sifat ya bagi Allah. Jadi Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Ya juga di tempat lain mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, jadi ayat-ayat itu disinkronkan, digabungkan, dikompromikan. Oh, berarti kesimpulannya ya wajah Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk kan jadi sinkron. Nah, kalau para ahli kalam ini kan justru mereka memastikan ya berarti kalau Allah punya wajah berarti sama udah pasti sama dengan makhluk. Berarti kalau begitu ya harus menolak nas-nas yang jelas itu. Dan nas-nas itu eh, baik secara bahasa ya ataupun secara pemahaman-pemahaman syariat ya secara global ya kuliat ya syariat ya itu tidak tidak ada yang menguatkan takwil-takwil tersebut. Ya, tidak ada gitu ya. Mereka kan sebetulnya ketika berdalil dengan bahasa itu dalam bahasa Arab ini itu tuh tidak tepat, bahkan bertentangan dengan bahasa Arab yang asli. Ya, jadi mereka hanya mencari-cari.
cara saja yang sebenarnya yang mereka bela itu bukan petunjuk asli dari Quran dan Sunnahnya, ya, tetapi teori dari roh dan jisim ini. Nah, inilah yang ditanyakan kepada Abu Hanifah. Maka apa jawaban Abu Hanifah? Faqala maqalatul falasifah. Itu adalah perkataannya para ahli filsafat. Karena memang ya jelas ya dalam sejarahnya munculnya ini ketika diterjemahkan buku-buku dari Yunani ya, filsafat sehingga oleh kaum muslimin dipelajari ya walaupun dari segi ilmu keduniaan ya bisa aja ada manfaat, tapi madorotnya ini bagi akidah. Ya, bagi akidah ini menjadi madorot. Nah, maka ini tidak layak digunakan ya untuk masalah akidah ini ya. Maka Abu Hanifah jelas mengatakan itu adalah perkataannya para ahli filsafat alaika bil asari wa tariqatis salaf. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada asar, ya kan? Kepada sunnah ya hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang jelas itu tegas, yang tidak mungkin ya misalnya segitu banyaknya ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajah Allah itu nggak mungkin semua ditakwil gitu ya mananya misalnya kekuasaan nggak mungkin dan secara kalimat petunjuk dari kalimat gitu itu tidak mengarah ke sana ya ya tidak cocok ya untuk kemudian ditakwilkan semuanya. Dan walaupun misalnya ada makna kekuasaan atau kekuatan, ya, itu kan bukan berarti menghilangkan mana hakikatnya. Ketika yadullah ya ma'al jamaah, tangan Allah ya bersama jamaah. Itu kan memang bermakna apa namanya di situ ada kekuatan, ada apa namanya ya pertolongan gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya menunjukkan mana itu, tapi kan ketika disebut tangan Allah itu kan bukan berarti sama dengan jadi Allah tidak punya tangan. Ya, jadi ketika ada kata yang menunjukkan mana ya pada hakikat tertentu, ketika digunakan untuk majas, itu kan tidak berarti langsung menghilangkan mana hakikatnya. Ya, ketika kita menggunakan majas itu pada pada orang ya, misalnya orang itu eh, misalnya ringan tangan itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kan suka membantu. Kalau bahasa Sunda mah justru suka mukul ya. Ya, ringan tangan itu kan dia menggunakan majas ya. Ringan tangan itu bukan berarti tangannya ringan kan, itu mana mana majas, bukan mana sebenarnya. Ya, kata kiasan. Tetapi ketika disebut orang itu misalnya ringan tangan dengan bahasa majas tadi, kan tidak menghilangkan mana hakikatnya yaitu bahwa orang tersebut punya tangan secara hakiki kan, gitu. Jadi ketika disebut bahasa majas ya kepada soal itu bukan berarti menghilangkan hakikatnya. Justru kita menggunakan bahasa majas pada orang jaringan tangan. Ya itu kan karena memang dia punya tangan secara hakiki. Ya bahkan bahasa majas itu tidak kita gunakan pada apa namanya yang secara hakikinya tidak memiliki ya. Misalnya dengan tangan tapi kepada tembok misalnya nggak ada tangan kan tidak digunakan. Ya, jadi ketika menunjukkan ya mana majas itu tidak otomatis menghilangkan mana hakikat. Jadi ini ya keliruan ya ketika disebut tadi ya Allah maljam iya bermakna kekuatan bermakna pertolongan tapi kan tidak otomatis menunjukkan Allah tidak punya tangan justru sekaligus nas itu menunjukkan Allah punya tangan secara hakiki dan menunjukkan makna yang tadi ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, inilah ya perkataan Abu Hanifah itu agar berpegang teguh kepada asar itu.
dan metode salaf. Nah, berarti kan ada yang disebut thariqah ya, salaf, manhaj ya, salaf ya dalam masalah akidah dan manhaj salaf itulah yang merupakan manhaj ahlu sunnah gitu ya. Wa iyyaka wa kullu muhdatsatin, dan hati-hatilah kamu setiap yang diada-adakan fa innaha bid'ah, karena sesungguhnya dia itu bid'ah. Nah, ini jelas ya. Jadi Abu Hanifah di sini menyebut bahwa kalam itu tadi ya dengan teori arad jisim itu adalah suatu kebid'ahan. Terus berikutnya waqaul Waqulul Imam Malikin rahimahullahu an ashhaba. an ashhaba bni Abdul Azizi qala sami'tu Malik bin Anasin yaqulu Malikabna sami'tu Malik bin Anasin yaqulu iyyakum wal wal bid'ah bid'ah. iyyakum wal bid'ah faqila ya Aba Abdillahi wa mal bid'ah qala ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wala yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin. Hadis fi damil kalam wa ahli. Ya, ini kan masih sama ya. Oh gitu. Oh, Ya, jadi ini perkataan Imam Malik ya rahimahullah yang wafat tahun 179 ya. Beliau termasuk tabi'ut tabi'in ya. Dari Asy'ab bin Abdul Aziz sekolah dia berkata, sami'tu Malik bin Anasin. Ya, aku mendengar Anas bin Malik. Ya, sebenarnya kan sebagiannya aja ya. Karena perkataan mereka sebenarnya banyak. Tidak hanya satu. Ini dipilih ya di antaranya saja. Jadi Imam Malik mengatakan iya wal bid'ah, berhati-hatilah kalian dari kebid'ahan. Oke, lalu ditanyakan, ya Aba Abdullah, wamal bid'ah. Ya, apa itu kebid'ahan? Atau kebid'ahan. Bid'ah jamak dari bid'ah ya. Qala ya, beliau mengatakan alul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalami wa ilmi wa qudratihi. Ya, para ahli bidah itu adalah yang berbicara. Nah, maka kenapa disebut ilmu kalam? Kalam itu kan maknanya berbicara ya secara asal. Kenapa? Kenapa ini disebut kalam ya? Ilmu kalam, para ahli kalam. Karena mereka itu banyak bicara. Ya, banyak bicara, menanyakan hal-hal yang sudah jelas, yang sudah tegas, disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang ujungnya apa? Mempertanyakan, yang memikirkan lebih jauh, yang justru itu dilarang. Ya, sebagaimana kan yang sudah kita bahas ketika ada orang bertanya tentang bagaimana istiwa Allah, ya, Ar-Rahman al-Istawa, kaifas istawa. Nah, itu kan ditanyakan ke Imam Malik sampai marah. Nah, itulah seperti itu orang-orang yang tadi yatakalamun fi asma'illah wa sifatihi, berbicara. Nah, disebut kalam itu karena banyak bicara, menanyakan hal yang sebetulnya tidak boleh ditanyakan, yaitu bagaimana Allah beristiwa. Itu bukan lagi wilayah yang layak untuk dibicarakan. Ya, yang kita itu dituntut untuk meyakini Allah beristiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Adapun bagaimananya, nah itu udah bukan lagi jangkauan kita ya, wilayah kita tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, makanya kan Imam Malik menjawab dengan tegas, al-istiwa ghairu majhul. Ya, atau al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui. Ya, maknanya diketahui gitu. Ya, apa namanya? Ada ala, ya irtafa'a, ada istaqarra, ada su'ida, itu 4 makna itu dari istawa itu. Ya, jadi menetap, ya bersemayam.
tinggi, ya, berada tinggi di atas sesuatu. Ya, nah itu kita yakini saja ya Allah, apa namanya, bersemayam, menetap, ya, keberadaannya ya tinggi di atas arsy. Ya, dan juga sebetulnya itu tidak sulit juga ya untuk dipahami, karena arsy itu kan makhluk yang paling besar, yang paling tertinggi, ya, sehingga di atas arsy ya tidak ada lagi makhluk ya selain daripada Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah punya zat secara tersendiri yang terpisah dari makhluknya. Itu kan ya. Cuman bagaimana ya gambarannya ya itu kita yang nggak tahu, yang tidak boleh ditanyakan ya. Makanya kata Imam Malik, alisu ma'lum wal kaifu majhul, ya. Kaifnya bagaimananya tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimananya itulah bid'ah, kebid'ahan. Maka di sini Imam Malik mengatakan mereka adalah para ahli bid'ah yang berbicara. Nah, berbicaranya bukan pada tempatnya, hal-hal yang tidak boleh dibahas, dipertanyakan, mereka malah membahasnya, yang mempertanyakan, memperdalam dalam nama Allah dan sifat-sifatnya, dalam firman-Nya, ilmunya, ya, dalam kekuasaannya. Ya, nah tentu ini bukan berarti tidak boleh berbicara sama sekali. Justru kalau hal-hal yang jelas ya harus kita bahas. Ya, hal-hal yang jelas, Allah menetapkan ya sifat Allah seperti ini, ya kan? Ya kita bahas, kita ketahui mananya. Nah, cuman jangan menanyakan bagaimana. Jangan memperdalam bagaimananya, gambarannya. Nah, itulah yang dilarang. Nah, para ahli kalam itu kan mereka terjerumus ke situ sehingga terjatuh kepada apa? Salah satu dari dua kekeliruan, dua kesesatan, yaitu ketika orang misalnya tadi yang menanyakan bagaimana sih Allah beristiwa, ya, bersemayamnya di atas aras, ya dia memikirkan, ya akhirnya menyamakan dengan makhluk. Ya kan? Nah, ketika menyamakan dengan makhluk, dia terjatuh kepada kekeliruan tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, musyabbihah. Nah, atau kemungkinan kedua, ketika kalau bersemayam itu ya berarti sama dong dengan makhluk, padahal Allah nggak sama dengan makhluk. Ya udah ditolak, ya kan? Ditolak, berarti Allah tidak bersemayam di atas aras, ya kan? Nah, inilah Mu'attilah menolak. Apapun alasannya, ini mereka beralasan ini mananya jadi ditawil dan sebagainya. Itu mana tahu itu nggak ada dasar pijakannya. Jadi nggak tepat ya, mentakwil tersebut itu nggak tepat. Ya. Wala yaskutu nama sakata anu sahabat, dan mereka tidak diam dari apa yang sahabat dan tabiin diam. Ya, yang mengikuti ya tabiin kepada para sahabat itu dengan kebaikan. Ya, mengikuti kebaikannya. Ya. Nah, kalau kita lihat kan dalam kitab-kitab yang penuh dengan asar-asar ya para sahabat tabiin yang berbicara masalah akidah ya. Dan di antaranya misalnya kitab Syarah Usul ya, I'tiqad Sunnah wal Jamaah ya, karya Al-Lalaka'i. Nah, itu kan kalau kita baca ya kitab itu jelas para sahabat tabiin banyak berbicara masalah akidah. Tapi yang dibicarakan tuh hal-hal yang tadi jelas ditetapkan dalam, lalu disimpulkan, dan itu menunjukkan bahwa ayat-ayat ya, hadis tentang akidah, tentang sifat Allah itu dipahami, ya kan? Bukan tidak dipahami. Kalau mereka kan ahli kalam justru ini nggak bisa dipahami, artinya akhirnya ditafwid gitu, nggak bisa dipahami. Nah, itu juga keliru. Ya, padahal para sahabat tabiin itu membahas itu ya karena mereka memahaminya. Nah, mana wilayah yang tidak boleh dibahas yang tadi? Ya, ketika udah keluar jalur bukan wilayah pembahasan. Gitu. Menanyakan bagaimananya itu taklif, ya, kaifiahnya. Jadi ketika disebut mereka tidak diam dari apa yang sahabat dan tabiin diam,
Ya artinya yang apa yang didiamkan oleh sahabat tadi. Hmm. Adapun penetapannya ya mereka berbicara bahkan membantah yang Hmm. menyalahi yang apa tidak sesuai gitu ya. Makanya kan di zaman sahabat juga kebidahan dalam akidah itu sudah mulai muncul kan. Hmm. Seperti Umar bin Khattab itu kan eh, beliau juga membantah gitu ya kebidahan-kebidahan itu dalam akidah. Artinya sahabat tabi'in itu berbicara masalah akidah, bahkan tadi melakukan bantahan, Hmm. bahkan menggunakan hujah-hujah akal juga gitu para Hmm. salaf itu. Ya, jadi keliru kalau dikatakan, oh sahabat enggak berbicara sama sekali, ya tapi salah enggak bicara, diam semuanya. Enggak begitu cara memahaminya. Ya, berikutnya ini masih perkataan Imam Malik ya. An Abdurrahman ibni Mahdiyin yaqulu dakhaltu ala Malik ibni Anasin wa indahu rajulun yas'aluhu anil Qur'ani faqala la'allaka min ashabi Amr ibni Ubaidin la'anallahu Amrun. Amran fa innahu ibtada'a hadhil bid'ah minal kalami walau kana al kalamu ilman la takallama fihi sahabatu wa tabi'una kama takallamu fil ahkami wasyara'i walakinnahu batilun yadullu ala batilin. Nah, ini ya. Jadi diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dia mengatakan, ya aku masuk ya mendatangi Imam Malik bin Anas dan di sisinya ya di dekatnya ada seorang lelaki yang bertanya tentang Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya dalam pertanyaan yang nggak layak gitu, yang nggak layak ditanyakan. Ya karena kan dalam bahasa Al-Qur'an orang seperti itu yujadiluna ya. Yujadiluna fillah. Ya, mereka mau mendebat gitu, mau memprotes, mau mempertanyakan. Nah, itu para ahli bidah itu kan ciri-cirinya begitu. Nah, mereka ini ya disebut sebagai ahli kalam. Ya, maka apa kata Imam Malik? La'allaka min ashabi Amr bin Ubaid. Ya kayaknya, la'allaka ini kayaknya kamu ini sahabat ya atau muridnya Amr bin Ubaid ya. Amr bin Ubaid ini seorang tokoh ya ahli bidah yang awal mula berbicara tentang kebidahan ya dalam masalah takdir ya. Ya Amr bin Ubaid ya. La'anallahu Amran. Semoga Allah melaknat Amr. Fa'innahu ibtada'a hadzal bid'ah. Karena dia sesungguhnya melakukan kebidahan-kebidahan ini minal kalam dari kalam. Nah, jadi jelas ya Imam Malik menyebut kalam itu bid'ah ya suatu kebidahan. Karena tadi berpijak kepada pemikiran-pemikiran dari filsafat tadi. Ya, dari masalah jisim tadi Aron gitu ya, lalu kemudian dijadikan metode untuk membahas akidah. Nah, muncullah penyimpangan-penyimpangan baik dalam masalah takdir, kemudian dalam masalah sifat-sifat Allah. Gitu ya. Dari situ. Nah, inilah yang disebut dengan metode kalam. Jadi, kalam itu bukan maknanya oh dia menggunakan hujah akal, enggak. Dia menjadi istilah khusus. Ya, jadi istilah khusus bukan menggunakan hujah akal. Berarti kalau tidak menggunakan kalam berarti tidak menggunakan hujah akal. Nah, ini orang yang nggak paham hakikat dari kalam itu sendiri. Padahal tadi ya para ulama salam menggunakan hujah akal dalam membela akidah, tapi mereka tidak menyebutnya sebagai ilmu kalam. Ya, jadi penamaan ini keliru sebetulnya. Tapi kemudian kan orang banyak mengira oh ilmu kalam itu berarti menggunakan hujah-hujah akal untuk membela akidah. Ya, jadi dia nggak paham bagaimana sejarahnya. Para salafus saleh itu menentang ya sangat keras terhadap kalam itu. Ya, karena dia menjadi metode khusus, bahkan mengklaim sebagai hujah akal, ya padahal tidak sesuai juga dengan akal sehat. Tidak sesuai itu juga dengan fitrah yang sudah Allah ciptakan di dalam diri manusia. Artinya fitrah itu sesuatu yang organik ya, sesuatu yang otomatis
Ya nggak butuh pemikiran, hal yang doruri ya disebutnya dalam diri manusia. Misalnya mengetahui atau meyakini ya Allah itu adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sebenarnya fitrah. Fitrah itu dalam arti nggak butuh pemikiran, penelitian juga bisa sampai kepada keyakinan itu. Ya kan dengan dia melihat alam ya ini kan apa namanya ada yang mati gitu ya, ada yang hancur, ada yang lahir. Jadi ada permulaan, ada akhiran gitu ya dari makhluk dari alam yang dilihat itu. Ya secara otomatis ya kalau manusia itu ya tanpa butuh pemikiran mendalam ya meyakini adanya Tuhan. Itu namanya fitrah. Jadi fitrah itu hal yang doruri di dalam diri manusia. Ya, nah juga bisa dikuatkan dengan apa menggunakan akal sehat. Ya, menggunakan akal sehat. Makanya kita disuruh untuk tafakkaruna kan fi khalqis samawati wal ard gitu. Sebagai tanda-tanda ya akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ulama salaf itu juga menggunakan hujah-hujah ya, akal ya yang sesuai fitrah, yang sesuai akal sehat. Ya, dan tidak menyebut sebagai kalam. Sedangkan kalam itu adalah metode khusus. Ya, tidak menggunakan tadi ya basis ya apa namanya berpijak kepada teori ya jisim, arod yang itu semua diadopsi dari filsafat ya. Maka Imam Malik mengatakan ya walau kanal kalamu ilman, kalaulah kalam itu sebagai ilmu, bahkan menyebut ilmu aja eh, itu sesuatu yang tidak benar. Kalam itu bukan ilmu. Ya, kalaulah dia memang ilmu, ya artinya benar sebagai ilmu la takallama fi sahabat wa tabi'un. Ini saya para sahabat tabi'in akan juga berbicara tentangnya kama takallamu fil akam sebagaimana berbicara tentang hukum-hukum wasyara'i dan syariat-syariat walakinahu batilun yadullu ala batilin. Tapi dia adalah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Jadi dia itu sendiri alat yang batil, metode yang batil sehingga apa hasilnya ya kebatilan. Ya, kenapa dia disebut batil? Karena tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, tidak sesuai dengan logika-logika yang benar. Salah satu contohnya ya misalnya apa namanya karena alasan misalnya jisim ya jisim itu ada pada tempat ya ada pada arah tertentu. Nah, karena Allah itu bukan jisim, jadi tidak boleh menetapkan jisim pada Allah, maka tidak boleh Allah itu berada di arah tertentu. Ya kan? Nah, sehingga mereka menolak Allah itu keberadaannya tadi ya alal arsy gitu ya Allah tinggi di atas makhluknya itu ditolak oleh mereka karena alasan jisim tadi. Sehingga akhirnya tidak tidak masuk akal ketika misalnya kalau ditanya ya kepada mereka itu apakah Allah itu terpisah atau menyatu dengan makhluk? Mereka nggak bisa menjawab secara tegas. Karena bagi mereka dua-duanya itu ya kalau menyatu jelas ya disepakati. Kalau Allah menyatu dengan makhluk berarti itu keyakinan kufur jelas. Jadi datul wujud ya itu orang sufi misalnya. Jadi makhluk itu menyatu dengan Allah gitu ya. Nah kalau terpisah, nah berarti kan otomatis tadi bertentangan dengan teori jisimnya. Kalau terpisah berarti ada di arah tertentu, ya kan? Ketika terpisah itu kan berarti dua zat itu berarti ada di arah tertentu. Apakah dia disejajar dengannya? Makanya inilah yang di logika yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Arad ala Zanadiko ya atau Jahmiyah wa Zanadiko. Ya. Imam Ahmad bertanya kepada kalangan Jahmiyah, kepada para ahli kalam itu. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, kata Imam Ahmad, makhluk itu apakah ada di dalam diri Allah ataukah di luar?
Ya, jadi kemungkinan ada tiga kata Imam Ahmad, berada di dalam diri Allah. Yang kedua, berada di luar diri Allah lalu Allah masuk ke dalam mereka. Hmm. Yang ketiga memang berada di luar Allah dan tidak masuk. Harus salah satunya kata Imam Ahmad. Hmm. Ini sudah sering saya sampaikan ya, apa namanya, buktinya ya dari kitab Imam Ahmad. Kalau mengatakan makhluk itu di dalam diri Allah ya berarti itu kufur. Hmm. Atau yang kedua tadi di luar tapi kemudian masuk, sama itu juga. Hmm. Nah, kalau yang ketiga inilah perkataan Ahlussunnah kata Imam Ahmad. Hmm. Kalau kamu mengatakan yang ketiga ya sudah berarti kamu keluar dari apa madhabmu ya dan kembali kepada Ahlussunnah. Kalau mengatakan bahwa Allah itu terus, nah para ahli kalam ini ya termasuk yang belakangan ya Asy'ariyah Maturidiyah mereka tidak bisa menjawab secara tegas ketika ditanyakan Allah itu bersatu atau berpisah dari makhluk. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak berpisah dan tidak juga menyatu. Hmm. Itu kan sangat bertentangan dengan akal sehat. Sesuatu yang tidak berpisah dan tidak menyatu sama dengan tidak ada Hmm. konsekuensinya. Cuma menurut akal sehat ya, sesuatu yang ada itu pasti dua kemungkinan. Hmm. Nggak mungkin ada yang ketiganya ya, nggak mungkin tidak salah satunya. Misalnya orang itu kemungkinannya apakah ada di dalam rumah atau di luar rumah, Hmm. kan pasti salah satunya. Hmm. Nggak mungkin dia bisa dikatakan dia tidak di dalam rumah, tidak juga di luar rumah. Nah kalau orang mengatakan tidak di dalam rumah, ya sama dengan berarti tidak ada. Hmm. Ya, jadi mengatakan Allah tidak menyatu dengan makhluk, tidak terpisah dengan makhluk sebenarnya tidak ada, berarti dia konsekuensinya, ya kan, Hmm. tidak meyakini Allah ada kan begitu. Nah, jadi itu kan berangkat dari situ dari teori arad jisim karena jisim itu tadi tidak boleh ada pada arah. Kalau Hmm. terpisah berarti ya mau tidak mau ada pada arah. Kemungkinannya tiga ketika terpisah itu. Satu sejajar, ya. Jadi Allah terpisah dengan makhluk. Kemungkinan tiga. Apakah sejajar, apakah di bawahnya atau di atasnya. Nah, di dalam nas-nas Allah mengabarkan bahwa itu di atas makhluknya. Gitu ya. Nah, inilah akidah Ahlussunnah. Ya, yang disebut akidah salaf itu. Nah, para ahli kalam itu mereka menyalahi ini. Makanya kan Fakhruddin Ar-Razi ya sebagai tokoh besarnya ya dari ahli kalam itu kan jelas sekali dalam kitab beliau ya Asasut Taqdis ya dalam kitab Asasut Taqdis atau Ta'sisut Taqdis itu kan di jelas sekali mengatakan bahwa Allah itu tidak tidak menyatu dan tidak berpisah dari alam tidak berarah karena tadi konsekuensinya berarti ada di arah. Nah mereka tidak mau Allah itu berada di arah tertentu karena kalau berada di arah tertentu berarti jisim. Nah itu dari situ. Nah inilah yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Makanya beliau menulis kitab Bayan Talbis Jamiah ini kan untuk membantah Ar-Razi itu dalam kitab Asasut Taqdis itu satu persatu dikuliti semua. Ya dibantah semua secara ilmiah, secara dengan hujah-hujah ya termasuk bagaimana akal yang sehat. Ya, jadi kalam itu sendiri ya bertentangan dengan akal sehat. Jadi ketika disebut hujah akal itu hanya klaim saja. Ya hanya klaim saja. Makanya eh, justru yang dijadikan imam misalnya oleh Fakhruddin Ar-Razi itu kan Plato. Itu ada ya perkataan dia mengatakan al-imam ya Aflatun. Plato disebut imam. Dan mengikuti jadi kalau ingin menggunakan ini ya mereka kan menyebutnya nazar gitu ya. Ya, hujah akal itu ya maka harus menghadirkan apa bukan fitrah asal tapi fitrah yang baru karena jelas menyalahi fitrah yang sudah Allah ciptakan padahal
Allah menciptakan manusia ya dengan kondisinya ya, kondisi akal ya untuk memahaminya. Itu kan fitrah yang sudah Allah ciptakan sebagai bekal orang untuk beriman kepada Allah. Tapi ternyata cara mereka ya dalam berpikir, dalam berhujah itu bertentangan dengan fitrah, sehingga harus diganti dengan fitrah yang baru. Ya, padahal fitrah itu sendiri ada dalil ya, apa namanya yang paling kuat yang menunjukkan orang beriman ya kepada Allah, meyakini adanya Allah. Kemudian berikutnya, Qulu Abi Yusuf Al-Qadi rahimahullahu sahibi Abi Hanifah rahimahullahu an Bishr bin al-Walidi sami'tu Aba Yusufa yaqulu man talaba dina bil kalami tasandaqa wa man talaba gharibal hadithi kadaba wa man talabal mala bil kimiyai aplasa. Hadis fi damil kalam wa ahli. ya, nah ini perkataan Abu Yusuf ya Al-Qadi, ini muridnya Abu Hanifah, sahibu Abi Hanifah ya. Imam Abu Hanifah kan memiliki murid yang menonjol ya, ada dua orang, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi dan Muhammad bin Hasan ya Syaibani. Abu Yusuf ya Al-Qadi ini juga ya ada cukup ya, ada beberapa lah perkataannya yang berbicara tentang salah akidah Ahlussunnah ya, akidah salaf ini. Ya, jadi dari Bishr bin Walid ya, aku mendengar Abu Yusuf berkata, man tolabadin bil kalam tazandaqo. Siapa yang mencari agama ya, pelajari ilmu agama dengan kalam, maka dia menjadi zindik. Zindik itu ya orang-orang munafik, para ahli bid'ah. Ya, ini jelas sekali dalam mengecam yang namanya kalam itu. Oman tolaba gharibal hadisi kadiba ya. Siapa yang mencari-cari yang gorib-gorib, jadi yang aneh-aneh maksudnya ya. Tujuannya bukan ingin menambah ilmu ya, ingin menerima, enggak, justru tadi ya punya ambisi ya untuk membuat fitnah gitu ya, hal-hal yang aneh sehingga bisa disalahpahami gitu ya oleh orang ya, atau dia sendiri memprotes dan sebagainya ya, bukan betul-betul ingin menambah ilmu ya. Ya kalau orang ingin menambah ilmu ya itu kan boleh, tapi gharib hadis ini kan memang dipelajari ya bukan di awal gitu, kita pelajari dulu yang hal-hal yang mudah ya, dasar gitu. Kalau gharib hadis sudah tingkatan yang tinggi, jadi bukan berarti tidak tidak boleh dipelajari, justru nanti di tingkat tingginya. Makanya belajar juga butuh tahapan. Wa man talabal mala bil kimai aflasa. Siapa yang mencari harta ya dengan kimia. Kimia ini istilah tertentu ya di zaman itu, bukan dalam makna seperti sekarang. Maka dia rugi. Ya, saya lupa lagi, dia punya makna tersendiri ya kimia itu di zaman itu. Bukan ilmu kimia yang sekarang. Ya, kalau tidak salah intinya sih itu menipu gitu, menipu orang pada pada apa akhirnya itu. Ya, berikutnya perkataan Imam Syafi'i. Qulu Imam Syafi'i rahimahullahu an Muhammad ibn Subahi qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu hukmi fi ashabil kalami ayyudrabu bil jaridi wa yuhmalu alal ibili wa yutofu bihim fil asyairi wal qabaili
wa yuqalu hadza jazaa'u man tarakal kitabi was Kitab. hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa akhadha fil kalami hadis fi jamil kalam wa Ya, nah ini perkataan yang mungkin di antaranya saja ya, sebenarnya banyak. Ya, beliau mengatakan dari Muhammad ya bin ya As-Sabbah ya. Aku mendengar ya Imam Syafi'i ya mengatakan hukmi ya, hukumanku ya, jadi pendapat beliau tentang hukuman bagi para ashabil kalam, para penganut kalam tadi itu. Ya, para ahli kalam bagaimana an yudrabu, mereka itu dipukul dengan pelepah kurma bil jari. Wa yu'malu alal ibil, ya lalu dinaikkan di atas unta, wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili, ya ya, dan diarak keliling masyarakat dan kabilah-kabilah. Jadi arak dikeliling ya, dikul ya di atas unta itu. Wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa akhadha fil kalam. Inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan justru ngambil dari kalam tadi itu. Ini keras ya, celaan para ulama salaf. Ya, berikutnya ini secara cepat aja yang langsung kita bahas. Berikutnya dari anak Yunus ya bin Abil Ala, dia berkata, aku mendatangi sapi setelah beliau setelah berbicara dengan Hafiz Al-Far. Nah, ini juga salah satu tokoh kesesatan ya, Hafiz ya Al-Farad ini yang yang pernah ya berdebat ya dengan Imam Syafi'i. Ya, qala gibta anna ya Aba Musa. Ya, engkau apa namanya? Tidak ada ya dari kami ya. Wa ya Abu Musa, tsumma qala, sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan laqad italatu min ahli kalam ala syai'in wallahi ma tawahamtuhu qattu ya wa an wa la an yubtala al mar'u bima nahu anhu wala syirki billah khairu min an yubtala bil kalam. Ya, sungguh aku telah mengamati sedikit dari para ahli kalam. Jadi diantaranya beliau kan sudah berdebat dengan Gus Farid itu. Demi Allah ya, kata Imam Syafi'i, sama sekali aku tidak menganggapnya sedikit pun. Wallahi ma tawahamtuhu qat. Ya, jadi yang nggak ada gunanya kalam itu. Ya, kata beliau, ya seseorang diuji dengan yang dilarang oleh Allah selain syirik kepada Allah adalah lebih baik daripada diuji dengan kalam. Ya. Lalu juga ini masih Imam Syafi'i ya, dari Robi ya, dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa dia mengatakan dalam kitabnya yang panjang ya, maksudnya dalam apa namanya, kitab Al-Um yang gini ya, dalam maksud ya kitab yang panjang. Ya, dalam kitab wasiat ya. Kitab wasiat, lau ana rajul ausa bi kutubihi min al-ilmi li ahadin wa kana fiha kutubul kalam lam yadul fil wasiyah. Kalaulah seseorang ya mewasiatkan dengan kitab-kitabnya dari ilmu ya, kitab ilmu kepada seseorang. Nah, lalu ya di dalamnya ada kitab kalam, berisi kalam. Maka tidak masuk dalam wasiat tersebut. Kenapa? Karena dia bukan di ilmu. Jadi dia mewasiatkan misalnya seseorang kitab ilmu dengan kitab ilmu. Maka diwasiatkan diberikan itu ya kepada anak. Ada di antara kitab-kitab itu ada yang berisi tentang kalam. Nah, maka nggak masuk dalam wasiat itu. Kenapa?
kata bukan ilmu, sedangkan yang mewasiatkan mengatakan kitab ilmu. Nah, ini juga sama ya dengan ilmu Malik tadi, bahwa kalam ini bukan ilmu. Bahkan nanti ada juga ya di sini nggak disebutkan perkataan Abu Yusuf ya, Al-Qadi, bahwa apa namanya, al ilmu bil kalam jahlun. Jadi mengetahui kalam itu justru kebodohan, ya kan? Menggunakan ya yang kalam itu kebodohan, dan al jahlu bil kalam ilmun. Bodoh dengan kalam itu justru ilmu gitu. Ya. Nah, lalu perkataan Imam Ahmad ya. Wabatu an Abi Imran al-Asmiqala sami itu Ahmad bin Ami yaqul la tujalis sahiba kalam. Jangan kamu duduk-duduk dengan ahli kalam, ya penganut kalam ya, wa in zaba anisuna, meskipun dia membela sunnah ya. Jadi kan kalangan ahli kalam belakangan kan Asy'ariyah ya, Maturidiyah mengklaim bahwa mereka membela sunnah dengan ilmu kalam tersebut. Ini perkataan Imam Ahmad, wa in zaba anisuna fa innahu la ilamu illa khair. Karena pada akhirnya tidak akan kembali kepada kebaikan. Ini itu fakta bahwa mereka kan alasan ya menggunakan kalam membela akidah. Pada akhirnya mereka terjatuh kepada kekeliruan, menolak ya sifat-sifat Allah ya, punya keyakinan yang keliru dalam akidah kita yang jelas. Ya ini dalam kitab Ibana Al-Kubra ya, karya Ibnu Battah. Ini juga kitab yang penting untuk mengetahui bagaimana akidah Ahlussunnah. Kemudian juga perkataan Junaid ya, Al-Baghdadi ini ahli ilmu suluk ya. Kita orang sering menyebut tasawuf, tapi ini yang lurus gitu ya. Bahkan dia sebagai apa imamnya yang awal gitu ya tentang ilmu kesucian diri, Junaid ini. Nah, itu beliau dalam masalah akidah juga punya perkataan yang bagus. Dan di sini beliau mencela kalam. Kalau mafil kalam saktu haibatir rabbi minal qalbi. Paling minimal dari kalam itu ya yang dilahirkannya itu menjadi gugur keagungan kebesaran Allah itu di dalam hati seseorang. Jadi karena tadi orang dengan kalam itu berani berbicara tentang Allah gitu. Itu menjadi tidak punya rasa takut lagi di dalam hatinya. Ya, tidak punya rasa segan gitu, haibah itu kan terhadap keagungan Allah. Jadi hilang haibah ya Allah di dalam hatinya itu hilang. Kata Al-Junaid. Ya, wal qalbu idza uriya anil haibati min Allah faqad uriya minal iman. Nah, hati kalau sudah kosong ya dari rasa takut kepada Allah, ya mengagungkan kepada Allah ya berarti dia sudah kosong dari iman. Lalu di sini saya membahas bahwa apakah celaan para ulama salaf ini tertuju ya kepada yang di zamannya saja yaitu Jahmiyah ya, Mu'tazilah, atau juga kepada yang belakangan ya seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu kan masanya belakangan ya, seperti Abu Hasan Asy'ari kan apa namanya abad keempat ya, itu jauh ya dari Imam Ahmad misalnya. Misalnya belakangan ya tentu mereka tidak membantah secara langsung ya, nggak ketemu. Bagaimana membantah secara langsung nggak ketemu gitu ya. Ya, nah ini kan para ahli kalam belakangan kan mereka menganggapnya oh itu mah bantahan kepada kalam di zamannya, adapun terhadap kita enggak. Nah, disitulah kekeliruan. Padahal yang dicela kalam oleh para salaf itu, ya apa itu kalam itu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan ya metode-metode khusus ya dengan basis tadi eh, apa namanya jisim, gitu ya, aro. Nah, para ahli kalam belakangan juga sama menggunakan itu, menggunakan metode yang sama. Walaupun misalnya klaimnya kan mereka membantah Mu'tazilah gitu, klaimnya ya. Tetapi karena menggunakan metode yang sama ya mereka juga terjatuh kepada kafir. Makanya ya itu tadi seperti yang ditulis oleh Ar-Razi misalnya, Al-Juwaini termasuk juga Al-Ghazali gitu. Ya, walaupun sebenarnya ketiga ulama ini kan
Di akhir hayatnya ada pernyataan yang rujuk sebetulnya. Menyesal dengan sibuk dengan kalam itu. Ya, tapi kan buku-bukunya tersebar, dipelajari sampai sekarang, bahkan terus ulama berikutnya itu melanjutkan, ya kan, tentang ilmu kalam tersebut itu. Ya, nah orang yang secara jeli gitu ya, jernih ya melihat apa yang ditentang oleh para ulama salaf tadi, maka ya kalam itu ya begitu, mau digunakan oleh yang awal ataupun kemudian yang belakang ya sama. Karena metodenya yang sama digunakan, ya maka ya semuanya terkena terhadap bantahan ya atau celaan tersebut. Nah, makanya para ulama yang berpegang kepada akidah yang benar-benar akidah halusnya yang benar gitu ya, ya metode salaf tadi itu, dan mereka akan mengingkari, akan menolak terhadap kalam tersebut. Ya, yaitu misalnya yang digunakan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun Asy'ariyah Maturidiyah itu bertingkat-tingkat ya, ada ya juga yang kemudian apa namanya ada sisi yang sesuainya dengan Ahlussunnah gitu. Itu bertingkat-tingkat keliruan mereka. Tapi karena metode yang digunakannya sama ya tetap tidak akan bisa terlepas kecuali mereka kemudian tidak menggunakan metode itu. Nah, misalnya ulama ya yang pegang kepada ini, nah ini masih dibahas ya tentang bahwa yang dimaksud kalam itu kan tadi ya menggunakan isim, arod ya seperti pada perkataan Abu Hanifah tadi ya. Lalu juga perkataannya Imam Ahmad yang secara jelas menolak konsep jisim itu. Ketika berdebat ya dengan Burgus. Nah, itu kata Imam Ahmad ya, Burgus itu mengatakan al jismu kan jisim itu begini dan begini dan perkataan yang aku tidak pahami kata Imam Ahmad. Ya, itu aku tidak ketahui ya kecuali aku itu hanya mengetahui bahwa Allah itu ahad, somad, ya la syibhalahu wala adla gitu ya. Dan dia seperti yang dia sifati dan maka akhirnya dia terdiam. Nah, dalam riwayat Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan, Sami itu minum maqalat lam akun adunu anha dan yakulu aku yakuluha. Aku mendengar dari mereka perkataan yang aku tidak mengira mereka akan mengatakannya. Ya, sungguh telah berbicara ya kepadaku Ibnu Gaus dengan perkataan yang panjang di dalamnya disebutkan tentang jisim tadi. Jadi nih penggunaan teori-teori jisim ya yang tidak ada faidahnya bimala faidata fihi. Nah, ini seperti dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kitab sejarah ya Ibnu Katsir. Ya, jadi para ahli kalam belakangan Asy'ariyah Maturidi sama menggunakan itu. Bukan dipelajari kan. Ada namanya ilmu makulat misalnya. Makulat itu kan tadi mempelajari klasifikasi tadi ada jisim, ada arwah dan sebagainya. Kalau cuma untuk mengenal makhluk dan itu salah satu cara gitu untuk mengenal makhluk, ya silakan. Tapi kan yang jadi masalah itu dijadikan sebagai dasar untuk akidah. Nah itu yang salah. Kalau untuk mengenal makhluk kemudian lahir ilmu pengetahuan itu kan dari filsafat, ya untuk ilmu keduniaan itu silakan ya selama secara kan bisa dibuktikan kan secara faktanya ya di eksperimen dan sebagainya. Ya, dan itu juga kemungkinan ada keliru juga dan sebagainya. Itu ada manfaat dari segi dunia. Ibnu Taimiyah pun dalam kitabnya beliau kalau dalam masalah keduniaan memuji boleh-boleh saja. Nah, kan dengan filsafat itu lahir ya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ilmu pengetahuan. Tapi yang jadi masalahnya adalah dijadikan dasar untuk membahas akidah. Nah, itu yang salah, yang ditentang itu. Jadi jangan dikatakan oh kita anti filsafat. Enggak. Yang kita tentang itu filsafat digunakan dasar akidah. Ya, nah oleh karena itu orang yang berpegang teguh ya kepada akidah Ahlussunnah, akidah salaf ini di masa berikutnya ya setelah muncul tadi aliran Asy'ariyah yang Maturidiyah seperti misalnya Ibnu Abdil Bar.
Ini kan beliau seorang mujtahid ya, walaupun awalnya ya beliau atau madrasahnya ya dalam mazhab Malik ya, tapi secara istihad ya beliau seorang mujtahid. Ibnu Abdul Bar ini ya dikenal sebagai Al-Hafidh ya, ulama besar ya, wafat tahun 463. Nah, beliau di sini ketika menjelaskan perkataan Imam Malik ya dalam Imam Malik mengatakan la tajul ijarah bisa mengikuti ahli hawa wal bidah wa tanjim. Tidak boleh menyewakan sesuatu dari buku-buku ahli hawa nafsu, ahli bidah dan ahli nujum. Ya. Dan juga dan beliau mengatakan atau menyebutkan buku-buku ya. Kemudian beliau mengatakan wa kata wa kutubu ahli ahwa wa bidah inda asabina. Oh, ini bukan Imam Maliknya ya, apa namanya? Buku-buku ahli hawa dan bidah menurut inda asabin pada sahabat-sahabat kami, maksudnya para ulama Malikiyah. Itu adalah kitab-kitab para ahli kalam dari Mu'tazilah dan selain mereka. Mu'tazilah itu yang awal ya, yang tadi ditentang oleh para ulama kalam gitu ya. Watub sahu al ijaro dan penyewaannya itu gugur gitu dengan sendirinya. Ya karena memang tadi ya tidak ada manfaatnya ya kalam itu. Begitu juga kitab-kitab bin Nujum, Mu'azaimil Jini, Mas Badali. Ya, kitab-kitab Nujum. Dan juga mengatakan dalam kitab syahadat dalam maksudnya Imam Ibnu Abdul Bar ini ya menjelaskan perkataan Imam Malik, menafsirkan tawil ini maksudnya menafsirkan. La tajudu syahadatu ahli bid'ah wa ahli ahwa, tidak boleh ya ada bahkan tidak sah ya kesaksian ahli bidah dan ahli hawa nafsu. Dan dia mengatakan ahlul ahwa inda Malik wa sairi ashabina, para ahli hawa nafsu itu menurut Imam Malik dan seluruh ya ulama-ulama kita ya, sahabat maksudnya ulama kita, mereka adalah para ahli kalam. Fakulu mutakalim, setiap ahli kalam, bahwa min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Dia termasuk ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah, asy'ariyan kana au ghairu asy'arin. Ya, baik asy'arinya atau yang lain. Nah, itu. Jadi beliau mengatakan asy'ari ini kan ahli kalam belakangan. Ya, jadi kalau paham hakikat dari kalam, dari kalam itu ya sama mau yang awal mau yang belakangan. Sehingga seperti Ibnu Abdul Bar dan para ulama lain, ya jelas menolak, menganggap itu mereka adalah para ahli bidah. Ya bahkan walatuk balau syahadatun fil Islam, tidak diterima kesaksiannya dalam wayuh jaru ini, bahkan diasingkan wayu adabu ala bid'atihi dan diajari ya atau dihukum atas kebidahannya. Fa'in tamad alai usuti babina. Jika terus menerus ya maka dia diminta taubat. Ya, nah tentu tadi ya karena di kalam belakangan ya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah bahkan apa namanya ya di Indonesia juga ya, banyak yang berafiliasi ke sana ya tentu kita tidak menyatakan secara mutlak tapi lihat karena berbeda-beda juga. Karena ada orang yang menisbatkan diri hanya ikut-ikutan doang, dia nggak paham. Bahkan ketika ditanya akidahnya sebetulnya sama dengan akidah Ahlussunnah yang benar. Nah, jadi kita harus merinci juga orang itu. Tidak hanya dengan afiliasi, oh berarti benar ya ahli bid'ah. Ya enggak juga, kita harus melihat ya kondisinya. Karena tadi ada orang yang cuman ikut-ikutan doang. Ketika ditanya misalnya, apakah Allah di atas arsy, misalnya apakah dia meyakini ya hal-hal yang jelas ya di dalam nas. Misalnya dia meyakini ya sudah, berarti dia sesuai gitu. Ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan penisbatan-penisbatan.
ya menisbatkan diri, oh saya Asy'ari, saya ini. Hmm. Terus dilihat aja faktanya, karena para ulama yang berafiliasi kepada Asy'ariyah itu, kepada Asy'ariyah itu juga mereka berbeda-beda. Hmm. Ya, ada yang ternyata oh ini menerima, ada yang menolak dan sebagainya. Nah, jadi menghukuminya itu tentu secara kasus per kasus. Dalam hal ini, oh ini keliru, dalam ini keliru. Hmm. Dalam masalah lain bisa aja dia benar. Makanya para ulamanya sendiri itu banyak perbedaan juga, banyak perdebatan dan sebagainya. Itu. Nah, yang menjadi timbangannya adalah tadi akidah-akidah Ahlussunnah yang jelas ya sudah disampaikan dari generasi salaf tadi itu. Hmm. Karena akidah Ahlussunnah itu dijaga sebenarnya dari segi periwayatan. Perkataannya para sahabat, tapi itu ada. Cuman oleh para ahli kalam itu dianggap tidak ada, Hmm. ya, atau tidak jelas Hmm. dan dikaburkan perkataannya, dipahami secara keliru. Gitu. Nah, Abu Umar ya Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, laisa fil i'tiqad ya kullihi fi sifat wasmi illa ma ja'a mantusan fi kitabillah. Tidak ada dalam akidah itu seluruhnya dalam sifat Allah nama-namanya kecuali apa yang datang di dalam nas, ya jadi ada nasnya dalam kitab Allah atau sahih dari Rasul atau yang menjadi ijma umat. Hmm. Bahkan kan sebetulnya akidah Ahlussunnah misalnya tadi ya tentang tingginya Allah ya di atas makhluk ya dan sebagainya itu semua ijma sebetulnya. Ya hanya tadi oleh para ahli kalam itu dikaburkan. Hmm. Ya ini tidak dikakulihi ya awanawi yusalla yusalla wala yunadar. Itu harus diterima ya secara apa namanya tunduk dan tidak boleh diperdebatkan ya, hal-hal yang jelas dari Quran dan Sunnah. Hmm. Ya ini diantaranya. Sebenarnya banyak juga ya para ulama lain yang memang berpegang teguh ya makanya kita harus mengenal. Jangan tahunya ya belajar akidah itu hanya dari ya para ahli kalam tadi itu namanya itu. Hmm. Ya Ar-Razi gitu ya Al-Juwaini, Al-Ghazali gitu. Itu kan para ahli kalam semua walaupun tadi di perkataan akhir mereka menyesal. Nah, cuman kan kitab-kitab sebelumnya yang bicara masalah akidah dengan metode kalam tuh masih terus dipelajari masalahnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.